Halo teman-teman pecinta film di seluruh dunia, apakah kalian baik-baik saja? Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah film Korea berjudul Jang I yang dirilis pada tanggal 20 Januari kemarin di Netflix. Film ini merupakan garapan dari sutradara Yong Sang-ho, yaitu sutradara dari film Tren to Busan dan Peninsula, dan juga film ini akan menceritakan tentang masa depan. Jadi langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Di masa depan, manusia memutuskan untuk pindah ke luar angkasa dikarenakan bumi sedang dilanda krisis iklim yang membuat air laut naik membanjiri bumi. Setelah berhasil membangun peradaban di luar angkasa antara orbit bumi dan bulan, ada sekelompok manusia pemberontak yang mendeklarasikan negara mereka sendiri di luar angkasa itu, yaitu bernama Republik Adrian. Dan kaum Adrian dengan keji menyerang bumi sehingga perang tak dapat dielakkan. Kisah akan memperlihatkan seorang kapten tentara perang bernama Yoon Jung Yi yang terlihat ia sedang menghadapi beberapa pasukan robot, dan terlihat Kapten Yoon ini hanya sendirian menghadapi pasukan robot tersebut. 현장의 팀장이다. Dengan keterampilannya, ia berhasil mengalahkan pasukan robot itu, dan saat ingin menembak, ia melihat sesuatu di dalam mobil bekas itu, dan ternyata itu hanyalah sebuah robot yang berada di simulasi, karena tempat ini adalah sebuah perusahaan untuk membuat berbagai macam kloningan robot tersebut menggunakan kepintaran atau otak bertarung Kapten Yoon, dan robot itu dikenal dengan nama Jung E. 적들의 프로그래밍이 좀 허술한 거 아니에요? 또 여기서 탈출 실패라. 이건 기술팀으로 보내야 될까요? Ini adalah Yoon Se-yoon alias Yuni. Ia adalah ketua operasi pembuatan robot tersebut, dan ini adalah Kim Sang-hoon. Kita panggil saja Samsul agar lebih mudah mengucapkannya karena lidah saya susah mengucapkan nama-nama orang Korea. Dan Samsul ini adalah direktur perusahaan pembuat robot tersebut. 고생하셨습니다. Di hari itu mereka harus melakukan presentasi mengenai kemajuan proyek robot Kapten Yoon itu kepada para petinggi dunia. 안녕하십니까 안녕하십니까. Di presentasi itulah kita mengetahui kalau dulunya Kapten Yoon adalah seorang prajurit yang amat hebat. Hampir semua misi dijalankannya dengan lancar. Namun pada saat misi terakhir peledakan pipa bahan bakar milik kaum Adrian, ia gagal dan malah berakhir koma. 저희는 이 프로그램을 정의라고 칭할 계획입니다. 그녀가 가진 모든 전술, 전투 기술, 용병의 치료를 위해 모든 지원을 아끼지 않았으며. Kini tubuh Kapten Yoon diambil oleh perusahaan Kronoid, dan mereka berusaha membangkitkan kembali Kapten Yoon menggunakan replika otaknya yang akan ditanamkan ke dalam robot petarung. 이건 윤정희 씨의 복제된 뇌 데이터입니다. Ternyata Yuni ini adalah anak dari Kapten Yoon yang sangat berambisi untuk membangkitkan kembali ibunya. Walaupun tak bisa membangkitkan Kapten Yoon di tubuhnya, paling tidak bisa membangkitkannya di tubuh robot. 지금의 시뮬레이션을 바탕으로 윤정희 씨의 뇌 데이터에서 Mereka menggunakan simulasi untuk mengembangkan kecerdasan buatan milik Kapten Yoon. Namun hingga sekarang, robot Jung E ini masih tak bisa melewati simulasi tersebut. 로봇은 탈출 성공했어요. 아직입니다. Para petinggi mendesak mereka agar segera membuat robot Jung E siap tempur, dan Yuni meminta waktu agar mereka bisa mengembangkan robot Jung E agar bisa melewati simulasi itu. Samsul mendapatkan kabar jika mereka bisa membuat robot Jung E melewati simulasi, para petinggi akan memberikan lampu hijau robot tersebut diproduksi massal. 언니의 이름으로 이제
이 전쟁을 끝낼 수도 Ternyata Samsul bukanlah pemimpin sebenarnya perusahaan ini. Ia hanyalah memimpin di bagian penciptaan robot saja. Dan pemimpin sebenarnya perusahaan Kronoid ini adalah Bapak Presdir. 어머님께서 지금까지 살아계신 것도 다 우리 회장님 덕. Robot yang gagal melakukan simulasi akan diwawancarai terlebih dahulu. Dan jika wawancaranya tak berhasil juga, maka robot itu akan dibuang. Dan inilah dia kloningan dari otaknya Kapten Yun yang akan diteliti lebih lanjut lagi agar bisa melewati simulasi tersebut. 매번 이러고 버리기가 좀 아깝네요. Saat bersama si Gapua, Yuni bercerita kalau penyebab Kapten Yun ikut berperang adalah karena Yuni, yang di saat Yuni kecil, Yuni mendapatkan penyakit tumor yang ada di paru-parunya, sehingga karena tak ada duit, Kapten Yun terpaksa ikut ke peperangan guna mencari uang biaya pengobatan anaknya. 실험 면담 리포트는 재경 씨가 마무리해줘요. Setiap minggunya ada sebuah tes yang harus dijalani oleh para manusia untuk mengetahui kalau manusia itu adalah manusia asli, bukannya robot. Dan kita flashback ke masa kecil Yuni yang sedang ingin beroperasi, dan Kapten Yun segera pamit untuk pergi ke medan perang melaksanakan misi terakhirnya. 엄마가 이번 작전 진짜 금방 끝낼 거거든. Saat melakukan pemeriksaan, diketahui kalau sel kanker yang ada di paru-paru Yuni telah menyebar ke organ lain, sehingga diperkirakan Yuni hanya bisa hidup 3 bulan lagi, dan si dokter menyarankan agar Yuni melakukan replika otak dan memindahkan otak tubuhnya dari tubuh manusia ke tubuh robot. 비용이 문제이긴 합니다만 드릴 수 있는 건 지금이라도 내 복제를 받으시고 Ada tipe B yang mendapatkan hak asasi berupa pernikahan dan lain-lain, namun biayanya lumayan mahal. Dan ada tipe C yang biayanya gratis, namun data otak kita akan diberikan kepada perusahaan atau pembeli data tersebut, dan mereka bisa melakukan apa saja dengan otak kita. 어머님인 윤정희 팀장이 C-타입으로 Ternyata dulunya Kapten Yun dikontrak oleh perusahaan Kronoid karena mengambil tipe C. Sehingga tak heran jika mereka bisa membuat kloningan Kapten Yun sebanyak-banyaknya. 윤정희 씨는 간신히 목숨은 건졌지만 현재 의식이 없는 Kita kembali dibawa ke masa lalu, di mana Kapten Yun yang baru saja diselamatkan dari medan perang tak bisa membayar tipe A maupun tipe B, sehingga terpaksa ibunya Kapten Yun menandatangani kontrak tipe C kepada perusahaan Kronoid. 영원한 영웅이 되시는 거야. Dan inilah dia tubuh Kapten Yun yang sedang terbaring koma, dan Yuni hanya bisa bersedih. Setelah mereplikasi otak baru Kapten Yun, mereka kembali melakukan percobaan dan memasukkan otak itu ke tubuh robot Yang I. 통신에는 문제 없습니다. Si Samsul ingin mencoba hal berbeda dengan menembak kaki Jang I. Diharapkan akan terjadi sesuatu yang berbeda, dan simulasi pun dimulai. Ternyata hal tersebut tak ada gunanya karena malah keinginan bertarung Jang I semakin menurun. 시시하게 돼버렸네. 잠시만요. Ya, tiba-tiba ada sebuah area tak terdeteksi di otak tersebut yang membuat mereka semua terkejut. Mereka menandai area baru itu dengan warna kuning, dan singkat cerita mereka harus bertemu dengan Presdir di kantor pusat Kronoid. Sesampainya di kantor pusat, mereka disambut oleh Lee Se-yeon. Kita panggil saja Lee. Ia mengabarkan kalau Presdir sedang ada urusan lain, sehingga ia mengutus Lee untuk menerima laporan yang akan diberikan si Samsul. 상품 개발부로 새로 부임한 Saat pulang, kita pun mengetahui Lee berkata kepada Samsul kalau mereka telah membatasi pengembangan senjata robot Yang I. 싸가지 없는 새끼들. Sesampainya di lab perusahaan, mereka mendapatkan kabar kalau Presdir sudah berada di sana, sehingga si Samsul menjadi sangat senang. 상 빼먹지 않고 받고 있습니다. 왜 인간이랑 인공지능이랑 그렇게 구분하는 테스트요?
Dan inilah dia bebenguk si Presdir yang ternyata Samsul ini hanyalah robot kloningan otaknya Presdir. Ya, bisa dibilang Presdir menciptakan Samsul untuk mengembangkan proyek Jang I. 서연아, 이제 그렇게 열심히 안 해도 돼. Presdir memberitahu kepada Yuni kalau saat ini perang antara kaum Adrian dan Bumi telah berakhir berkat kesepakatan yang dibuat oleh kedua bangsa bersama sehingga pembuatan robot Jang I tidak ada gunanya lagi. 전투 AI, 지금 시대는 넌센스야. Karena hal itu, mereka kini akan membuat robot Jang I sebagai robot berkegunaan lain, bukan untuk berperang, melainkan robot untuk pembantu kehidupan sehari-hari. 너 이번 프로젝트 마무리되면 정령 안드로이드 AI 쪽으로 전환해. 적당히 마무리하는 걸로 하지. 생각이 많. Mereka kembali melakukan simulasi, namun gagal terus saat berada di dekat mobil itu, dan area misterius kemarin juga tak keluar lagi. Yuni dan para pekerja lain sudah pasrah jika proyek mereka tak bisa dilanjutkan lagi. Namun si Samsul terus ngotot ingin melanjutkan proyek tersebut. Mereka pun melakukan wawancara terhadap robot Jang I yang gagal tadi. Dan untuk mencari kemajuan, Samsul menyuruh agar mereka memotong lengan robot itu. 팔을 자르라고 팔. 당신들 뭐야? 뭐야 당신들? Tentunya, robot Jang I hanya merasakan kesakitan dan Arya Kuning kemarin juga tak muncul juga. Dan Samsul yang sudah habis kesabarannya pun menembak robot itu. Karena tak tega melihat Jang I kesakitan, Yuni memberhentikan Samsul secara paksa sehingga Samsul menjadi sangat murka. 빨리 작동시켜. 못해. Yuni meminta mereka semua menghapus semua data Jang I karena tempat ini pastinya akan segera ditutup. Saat itu, Yuni melihat pengaturan data otak robot Jang I dan ia menemukan sebuah data yang rusak. Yuni pergi ke tempat si Gapua untuk menanyakan mengenai data otak tersebut. Namun si Gapua ketahuan telah membuat replika robot Jang I-nya sendiri untuk boneka ese-ese. 팀장님, Yuni pun mengingat kalau Kapten Yun memilih tipe C. Yuni tak bisa berbuat apa-apa dan ia sangat kecewa. Samsul juga sudah pasrah tak bisa melanjutkan proyek ini dan kata Kronoid Pusat, proyek ini akan diubah menjadi proyek robot pembantu keseharian. 회사도 이제 새로운 사업을 시작할 거래요. 전투 AI는 시범적이었던 거라는데. Diam-diam, Yuni menghidupkan robot Jang I dan ia berbicara kalau Jang I alias Kapten Yun telah disiksa oleh musuh sehingga saat ini ia akan segera mati. Namun sebelum dimatikan, tiba-tiba Arya Kuning kemarin muncul kembali saat Kapten Yun bertanya kepada Yuni bagaimana keadaan anaknya setelah operasi. 수술이 잘 끝났나요? Mendengar hal itu, Yuni menjadi sangat terharu dan berkata operasinya berjalan lancar. Namun ia tak memberitahu kalau ia adalah anaknya Kapten Yun. Sebelum melakukan operasi, Yuni kecil memberikan Kapten Yun sebuah boneka sebagai kenang-kenangan. Namun tak sengaja Kapten Yun menghilangkan boneka itu yang membuatnya tak fokus saat berperang. 고마워. 엄마가 이거 진짜 꼭 간직할게. Ya, ternyata itulah penyebab Kapten Yun selalu gagal di simulasi dan mendengar hal itu, Yuni hanya bisa menangis. Di hari terakhir simulasi, Yuni mengambil alih simulasi itu. Sebelumnya, ia menghapus memori anaknya yaitu memori Yuni dari otaknya Kapten Yun serta menghilangkan Arya Kuning. Setelah itu, ia membisikkan sesuatu kepada Kapten Yun yaitu berupa kebenaran yang telah terjadi saat ini, berupa Kapten Yun yang saat ini sedang koma dan juga orang-orang telah mereplikasi otak Kapten Yun untuk robot perang. Simulasi pun dimulai yang awalnya seperti biasa, tidak terjadi apa-apa. Ya, pada saat berada di mobil itu, mereka kembali gagal dan si Samsul pun juga sudah pasrah.
Samsul merasakan kejanggalan dan ia melihat kembali rekaman simulasi tadi dan benar saja robot Kapten Yun tak terkena tembakan dan ia masih hidup sehingga membuat Samsul menghidupkan alarm keamanan. Ya, Kapten Yun berusaha untuk kabur dari laboratorium tersebut yang di sisi lain Samsul mengerahkan robot keamanan untuk menangkap Kapten Yun. Kapten Yun melihat banyak sekali kloningan tubuhnya dan saat itu robot keamanan sudah datang ke sana sehingga pertarungan pun tak dapat dihindarkan. Sempat terdesak, untungnya Yuni datang ke sana tepat waktu dan ia bahagia melihat ibunya kembali hidup. Namun saat ini Kapten Yun telah kehilangan memori tentang anaknya. Ya, Yuni menukar otak tersebut ke robot keamanan dan kini bisa dibilang Kapten Yun berada di robot itu. Mereka pun pergi menggunakan kereta, namun sialnya Samsul sudah berada di sana dan ia berusaha membunuh robot Kapten Yun tersebut dan pertarungan tak dapat dielakkan. Saat itu Samsul mengetahui dirinya hanyalah sebuah robot juga, namun ia malah tambah senang dan pertarungan pun tak dapat dihindarkan lagi. Sempat terdesak karena dikeroyok, Kapten Yun tetap bisa membantai robot-robot polisi tersebut. Pertarungan terus saja terjadi, yang saat itu Kapten Yun dibantu Yuni berhasil mengalahkan Samsul dan membuatnya terjatuh ke laut. Karena tak bisa lagi diselamatkan, Yuni akhirnya menyuruh Kapten Yun pergi melarikan diri sebelum polisi datang ke sana. 자신만 생각하면서 살아요. 제발 그냥 가요. Kapten Yun pun berlari ke hutan dan ia akhirnya bisa melihat matahari terbit untuk kesekian kalinya dan film pun berakhir. 어떤 아군이 함께하길. Mungkin sekian dulu untuk alur cerita film kita pada kali ini. Jika ada saran dan masukan, silahkan tulis di kolom komentar. Dan jika kalian request film, request aja di kolom komentar. Saya Mario pamit undur diri dan adios. Wik.